Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru yang berjudul Don't Mess with Grandma. Bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus yang melindungi neneknya dari para perampok kejam. Film ini akan dibuat tambah seru karena pemeran utamanya adalah Michael Jai White, jagoan kita semua. Jadi tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jasper yang merupakan tukang pengantar paket. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan pemeran Jasper karena beliau adalah Michael Jai White yang sudah melalang buana di berbagai film action. Selesai mengantar satu paket, Jasper lanjut mengantar lagi paket yang lain karena masih banyak paket yang harus ia antar. Berbagai rintangan dan keriuhan Jasper alami, namun ia selalu menerimanya dengan lapang dada. Terungkap fakta kalau Jasper ini adalah mantan tentara Amerika yang sudah terjun ke berbagai medan perang. Namun semenjak kedua orang tuanya tewas kecelakaan, Jasper memutuskan pensiun dini lalu menjadi tukang paket seperti yang kita lihat sekarang. Satu-satunya keluarga yang Jasper miliki saat ini hanyalah sang nenek, dan itu yang menjadi alasan dia pensiun dari militer, karena tidak ingin jauh dari neneknya. Ketika pekerjaannya sudah selesai, Jasper menghampiri temannya yang sedang nundutan. Jasper membangunkan si teman lalu mengajaknya makan sore. Saat sedang makan, Jasper mengatakan kalau ia tidak bisa nongkrong seperti biasanya karena sang nenek sudah menelpon menyuruh pulang. Jasper mengundang si teman agar main saja ke rumahnya nanti malam dan sepertinya itu akan lebih asik. Pada akhirnya si teman setuju dan ia akan datang ke rumah Jasper jam 9 malam nanti. Oh, come on. You're doing very good, JT. By all means, blow up my granny's toilet. Selesai makan sore, Jasper langsung menaiki mobil lalu pergi menuju rumah. Di tengah perjalanan, Jasper terus saja mendengarkan lagu kesukaan karena jaraknya menuju rumah cukup jauh. Beberapa menit kemudian Jasper tiba di rumah yang ternyata sangat jauh dari pemukiman warga. Jasper langsung masuk ke dalam lalu menemui sang nenek, ini orangnya. Semenjak kedua orang tuanya meninggal, Jasper tinggal hanya berdua saja dengan neneknya. Jasper dan si nenek mempunyai anjing kesayangan yang sangat buas dan hanya tunduk kepada mereka berdua saja. Tak lama si nenek memerintah Jasper untuk membetulkan wastafel karena airnya sedikit tersumbat. Look at the sink. It's upstairs. Hingga ketika Jasper membetulkan wastafel, tiba-tiba ada 3 perampok masuk ke dalam rumah. Dengan santai ketiga perampok itu masuk karena mereka sangka di sana hanya ada si nenek seorang. Kemudian salah satu dari perampok itu mendekati si nenek sambil membawa pisau, namun tiba-tiba setelah berhasil mengusir 3 perampok, si nenek bertanya suara berisik apakah tadi. Jasper menjawab kalau tadi hanyalah suara anjingnya yang sedang memburu tikus. Rupanya pendengaran dan penglihatan si nenek sudah tidak seperti orang normal. Jadi ia tidak menyadari dengan apa yang terjadi barusan di rumahnya. Ditambah Jasper juga sengaja tidak memberitahu sebab tidak ingin membuat si nenek khawatir. This night won't end well. Adegan berpindah kepada 3 perampok tadi yang masih berada di parkiran. Salah satu perampok yang wanita masih tetap ingin kembali masuk meskipun tadi sudah dihajar oleh Jasper. Menurut dirinya rumah si nenek paling pas untuk dirampok karena sangat jauh dari pemukiman warga dan hanya tinggal berdua saja dengan Jasper.
Kemudian satu perampok yang bernama Charlie menjawab bagaimana kalau Jasper menghubungi polisi. Si wanita menjelaskan kalau itu tidak mungkin. Yang pertama, ia sudah memutus kabel telepon di rumah si nenek. Yang kedua, ponsel Jasper tertinggal di dalam mobil dan sekarang sudah ada pada dirinya. Jadi tidak mungkin Jasper dapat menghubungi polisi atau siapapun. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Charlie dan satu temannya setuju untuk masuk lagi ke dalam. Namun sebelum itu, si wanita akan memanggil lagi 3 orang temannya untuk mengalahkan Jasper. We gotta get out of here, because he's probably gonna call the police. Di balik itu, Jasper sendiri kini naik ke lantai atas untuk mengambil senjata bekas dirinya saat masih di militer. Jasper yakin kalau para perampok tadi masih belum pergi. Jadi ia akan menyusulnya ke parkiran. Namun saat Jasper membuka pintu, ternyata para perampok tadi sudah bertambah banyak sehingga ia memutuskan berlari ke halaman pinggir. Gotcha. There you go. Boy, am I gonna put you on. Stay calm and okay. Setelah Jasper kembali ke dalam, ia pun dipanggil oleh si nenek yang mengajaknya makan malam. Sedari tadi si nenek belum menyadari kalau rumahnya sedang dirampok. Jasper sendiri masih tidak ingin memberitahu karena takut si nenek menjadi syok. Di tengah makan malamnya, Jasper bertanya kapan si nenek akan pindah rumah ke daerah yang dihuni banyak warga. Si nenek menjawab kalau sepertinya itu tidak mungkin, sebab ia lebih senang tinggal di pemukiman sepi seperti sekarang. Ditambah rumah ini juga banyak kenangan dengan si kakek dan kedua orang tua Jasper. Jadi si nenek tidak mungkin meninggalkannya. All of Francis' stuff is here. Well, why wouldn't you be? Are you okay? Selesai makan malam, Jasper mengambil lagi senjatanya lalu pergi keluar. Di sana ia bertemu dengan satu perampok yang mempunyai brewok. Hingga si brewok pun mengajak Jasper bernegosiasi. Si brewok berbohong dengan mengatakan kalau mereka tidak berniat untuk merampok harta atau menyakiti Jasper dan si nenek. Yang mereka incar hanyalah sebuah harta karun karena menurut petanya berada tepat di tengah rumah si nenek. Listen, buddy, we can make this real easy for you. What's inside the house? You can even hang on to the gun. Di tengah obrolan itu tiba-tiba ada panah melesat. Namun beruntung tidak mengenai tubuh Jasper. Kemudian datanglah satu perampok dari belakang yang langsung berusaha mengikat tubuh Jasper. Untungnya anjing Jasper langsung membantu hingga inilah aksinya. Rufus, simmer down. Rufus, what's with all the racket? I'm not that hungry, Grandma. Come on. 5 menit kemudian terlihat para perampok itu yang masih berada di parkiran rumah Jasper. Mereka sama sekali belum menyerah mengingat belum mendapat barang apa-apa. Lalu salah satu perampok yang memakai baju oranye menawarkan diri untuk masuk melalui jalan atas. Karena ia sangat mahir dalam memanjat. Alhasil pria tersebut pun masuk dibantu oleh satu temannya. Billy, you didn't have a concussion 8 minutes ago. We're not calling them. I'm the guy you call. Di balik itu Jasper sendiri sudah berada di lantai atas ditemani oleh anjingnya. Hingga ketika Jasper lengah, tiba-tiba si Dog pergi ke dalam kamar mandi lantai atas karena mendengar sesuatu. Saat Jasper menyusul si Dog, ia pun dibuat terkejut karena ternyata si Dog telah memangsa perampok baju oranye barusan. Seluruh dinding kamar mandi dipenuhi cairan merah. Hingga mau tidak mau Jasper harus cepat membersihkan dan membuang jasad pria itu sebelum ketahuan oleh si nenek. Yeah. Guess he's good. Let's you. Hey! Untungnya ketika si nenek masuk, kamar mandi tersebut sudah kembali bersih. Ditambah jasad pria tadi sudah dibuang ke bawah.
Setelah si nenek kembali ke lantai bawah, Jasper harus berhadapan dengan satu perampok yang memakai baju hitam dan kita lihat bersama. Meskipun sama-sama terjatuh ke lantai bawah, untungnya Jasper masih selamat lalu bertanya apakah perampok itu mantan marinir. Si perampok menjawab ya dan ia baru saja pulang perang dari Irak beserta Afghanistan. Jasper menjelaskan kalau dirinya juga adalah mantan tentara. Jadi sesama mantan tentara sebaiknya mereka damai saja. Ketika Jasper hendak pergi, ia pun berpapasan dengan 3 perampok lainnya hingga Jasper langsung menyandra Charlie. Dengan cepat Jasper membawa Charlie masuk ke dalam karena itu cara satu-satunya bisa kabur dari perampok lainnya. He's got a knife against your throat. What? Lower the bow. It's not that I don't trust. Please help me, Setibanya di dalam, Jasper berniat untuk menginterogasi Charlie. Namun tiba-tiba ada si nenek yang sudah kenal dengan Charlie. Ternyata Charlie ini adalah tukang sayur langganan si nenek yang selalu berkeliling setiap pagi. Mengetahui hal tersebut, Jasper hanya bisa olohok karena ia yakin perampokan ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Si nenek yang tidak tahu apa-apa, ia pun malah menawari Charlie makan malam dan kocaknya Charlie setuju. Pada akhirnya si nenek dan Jasper duduk di meja menemani Charlie makan malam. Thank you for the soup, Mrs. Oh, of course. Well, Selesai makan malam, Jasper mulai mengajak Charlie untuk mengobrol berdua. Di sini Jasper bertanya kenapa Charlie dan yang lain belum juga pergi, yang padahal mereka sudah jelas-jelas ketahuan. Charlie menjawab kalau ia sebenarnya tidak mau ikut-ikutan dalam perampokan ini. Namun ia dipaksa oleh seorang pria bernama Stan yang merupakan ketua kelompok mereka. Charlie meminta maaf dan ia memohon kepada Jasper agar jangan menyakitinya. Alhasil Jasper setuju asalkan Charlie mau bekerja sama dengan dirinya untuk mengusir perampok yang lain. Di balik itu ini dia Stan, si ketua perampok yang tengah memerintah 2 anak buahnya untuk membereskan jasad pria yang memakai baju oranye. Tak terima dengan kematian anak buahnya, Stan langsung menambah lagi pasukannya untuk membalas dendam kepada Jasper. Yang padahal kita tahu kalau orang tersebut tewas karena sidok milik Jasper, bukan dihabisi oleh Jasper. Bill's dead. Good point. Carl. Kembali pada Jasper yang sudah bekerja sama dengan Charlie untuk mengelabui para perampok di luar. Di sini Jasper memberikan boneka beruang kepada Charlie dan berpura-pura kalau boneka beruang tersebut harganya sangat mahal. Jadi Charlie hanya tinggal memberikan boneka itu kepada Stan, si ketua perampok, berharap mereka mau pergi dari sana. Evidence? Oh, easy sell. Saat keluar, Jasper dibuat terkejut karena pasukan Stan kini bertambah banyak. Jasper sempat bertanya kenapa Stan terus memanggil pasukan yang padahal dia hanya seorang diri. Stan menjawab kalau ini semua untuk membalas dendam atas kematian 1 anak buahnya. Jasper menjelaskan kalau yang menghabisi anak buah Stan bukanlah dirinya melainkan dog milik Jasper. Akan tetapi Stan tidak peduli dan ia tetap kekeh akan membalas dendam. Selanjutnya Jasper mengatakan kalau boneka beruang yang dipegang oleh Charlie harganya sangat mahal. Jadi mereka bisa mengambil boneka tersebut lalu pergi dari rumah Jasper. Sayangnya lagi-lagi Stan menolak sebab ia ingin seluruh barang berharga di rumah Jasper, bukan cuma boneka beruang itu saja. Alhasil terjadilah pertempuran antara 1 lawan banyak. Di tengah pertempuran Jasper sempat berhadapan dengan 1 anak buah Stan yang berbadan besar. Namun karena Jasper bukan orang sembarangan, inilah yang terjadi. Kemudian Jasper melanjutkan perduelannya melawan para anak buah Stan yang tersisa.
Jasper yang sudah kelelahan, ia sempat dibuat kewalahan lalu dikeroyok. Untungnya Jasper teringat dengan mendiang kedua orang tuanya, jadi membuat ia kembali bangkit dan kita lihat bersama. Setelah meratakan para anak buah Stan di luar, Jasper langsung masuk ke rumah untuk mengejar beberapa anak buah Stan yang sudah berhasil masuk ke sana. I don't know anymore. Pada akhirnya Jasper dapat membuat mundur sebagian anak buah Stan. Dan kini yang tersisa tinggal Stan beserta 4 anak buahnya. Jasper kira Stan akan ikut mundur, jadi ia memutuskan masuk ke dalam lalu duduk di lantai bawah bersama dengan si Doggy. Hingga ketika Jasper sedikit ngelempengkeun cangkeng, tiba-tiba Stan datang dari belakang dan langsung menghajar si Doggy. Melihat hal tersebut jelas membuat Jasper murka, lalu inilah yang ia lakukan. Oh, this is gonna hurt. No! Setelah membuat Stan tak berdaya, dengan sengaja Jasper menyemackdown Stan di hadapan keempat anak buahnya termasuk Charlie. Ketika Jasper akan masuk ke dalam, lagi-lagi si brewok anak buah Stan malah menodongkan senjata. Untungnya Jasper dapat merebut senjata itu lalu menembak kaki si brewok. Let you all off, huh? Kemudian Jasper meminta mereka semua agar pergi sebelum dirinya benar-benar murka yang dapat menghabisi mereka semua. Di waktu yang sama datanglah si Gembrong sahabat Jasper yang begitu kaget ketika melihat semua kekacauan tersebut. Kemudian sisa perampok yang tersisa bergegas pergi sedangkan Charlie memutuskan untuk ikut bersama Jasper. Ketika di dalam, Jasper memerintah Charlie dan si Gembrong untuk memeriksa kondisi si Doggy yang tadi sempat dilukai oleh Stan. Untungnya si Doggy kembali sadar karena tadi ia hanya pingsan saja. Tak berselang lama si nenek turun ke lantai bawah dan ia begitu kaget ketika melihat Doggy dan Jasper tubuhnya luka-luka. Jasper beralasan kalau luka tersebut disebabkan oleh Doggy yang sudah latihan tarung dengannya. Di waktu yang sama datang satu anak buah Stan yang memakai baju hitam, namun kedatangannya kali ini bukan untuk merampok melainkan mengembalikan boneka beruang milik Jasper. Alhasil si nenek dan Jasper mempersilahkan dia untuk ngopi dulu lalu mereka lanjut dengan bermain kartu. Tamat. Dari semua film-film Michael Jai White, mungkin film inilah yang ceritanya sedikit aneh dan kocak. Bahkan di film ini Michael Jai White tidak begitu hebat seperti biasanya. Namun karena saya sudah terlanjur edit, ya kita gaskan sajalah. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. Semuanya dari Hampura Film.